Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan permintaan pada komoditas energi, antara lain industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya. Namun, dalam sektor rumah tangga justru menunjukkan kenaikan kebutuhan energi dikarenakan kebijakan PPKM yang memaksa segala aktivitas kerja dan sekolah dari rumah 100%. Akibatnya, gas LPG yang pernah digadang sebagai solusi dari kenaikan harga BBM, ternyata kasusnya akan hampir sama dengan kondisi BBM. Gas LPG mengalami kelangkaan dan harganya cenderung naik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan inovasi baru untuk mengurangi penggunaan gas LPG. Secara umum, usaha peternakan dapat memenuhi peran energi baru dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan berupa peningkatan pendapatan peternak, perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketersediaan pangan terutama daging dan susu, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, kotoran ternak seringkali dipandang limbah dari usaha peternakan yang sulit ditangani. Untuk itu, kami dari tim BioGrow yang terdiri dari Lano Bahagia, Anina Putri Anggraini, dan Gusinya Eka Putri dari Universitas Teknokrat Indonesia hendak memaparkan alternatif yang kami punya. BioGrow adalah pengelola biogas yang akan menciptakan tabung biogas portable, pupuk organik cair, dan pupuk organik padat. Tabung biogas portable merupakan campuran gas metana 60%, karbon dioksida 38%, dan lain-lainnya seperti nitrogen, oksigen, hidrogen, dan hidrogen sulfida 2%. BioGrow hadir dalam kemasan ukuran 220 gram yang membuat produk ini cocok untuk memasak secara portable. BioGrow akan berupaya mengelola limbah kotoran ternak yang diproses menjadi biogas yang merupakan energi bersih dan terbarukan. Selain akan memperoleh keuntungan dalam hal bisnis usaha, BioGrow juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Biogas dapat menjadi alternatif energi murah dibandingkan sumber energi lain yang semakin terbatas. Selain itu, biogas dari kotoran ternak tentu hanya tidak akan menghilangkan manfaat lain seperti pupuk kandang. Sebaliknya, pupuk yang dihasilkan justru menaikkan kandungan bahan organik sehingga pupuk yang nantinya dihasilkan sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur tertentu seperti protein, selulose, lignin, dan lain-lainnya yang tidak bisa digantikan oleh pupuk kimia. Pupuk tersebut terbentuk dari sisa proses fermentasi feses tadi yang memang harus dikeluarkan secara berkala agar tidak terjadi endapan padat yang dapat mengganggu proses pembentukan biogas. BioGrow juga dapat mempengaruhi kerangka dari faktor makro yang digunakan di lingkungan pemindaian komponen dari manajemen strategis yang biasa disebut analisis PESTEL, yaitu diantaranya faktor politik. Faktor politik, BioGrow dapat membantu pemerintah dalam pemanfaatan biogas dalam target pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional. Faktor ekonomi, Kementerian ESDM mendorong pemanfaatan biogas menjadi penggerak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bidang energi berkelanjutan. Pemanfaatan biogas dari limbah peternakan dapat berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan peternakan, dan mengurangi beban biaya rumah tangga. Faktor sosial. Dalam faktor sosial, dengan membangun digester biogas ini, masyarakat dapat memperbaiki sanitasi di lingkungan peternakan, memperbaiki kesehatan, dan mendorong kesetaraan gender. Faktor teknologi. Dengan pesatnya pertumbuhan digital teknologi, biogas merupakan salah satu cara mengelola limbah organik sekaligus sebagai strategi mitigasi GRK dan penyediaan energi secara berkelanjutan yang meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan juga sebagai strategi antisipasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Faktor lingkungan. Menggunakan bahan bakar biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar lain yang dapat mengurangi kualitas udara karena asap dan jumlah karbon dioksida bahan bakar tersebut. Selain itu, biogas dari kotoran peternakan dapat menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi untuk para petani. Faktor hukum. Dalam faktor hukum yang menjadi perhatian bisnis biogas adalah Peraturan Menteri-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
nomor P.11 garis miring Men LHK garis miring Sekjen garis miring Kum titik 1 garis miring 1 garis miring 2017 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus penugasan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Kami akan melakukan survei lapangan dan sosialisasi kepada para pengguna biogas mengenai cara pengoperasian dan perawatannya. Perencanaan bisnis BioGrow juga akan dijelaskan dengan analisis bisnis model kanvas. Gambaran pasar BioGrow ialah menjadi sponsor, promosi door-to-door, serta pemanfaatan jejaring media sosial. BioGrow menggandeng para peternak, penyedia alat pembuatan digester, dan supplier kaleng gas dengan strategi pemasaran melakukan pendekatan langsung kepada para calon customer. Untuk hal tersebut, BioGrow tidak hanya memenuhi poin affordable and clean energy saja, tetapi juga memberi dampak tersirat untuk beberapa poin Sustainable Development Goals lainnya, yaitu no poverty, zero hunger, decent work and economic growth, dan responsible consumption and production. Lingkungan jauh lebih bersih, pengeluaran juga lebih hemat, dan tidak perlu khawatir dengan kelangkaan juga naik turunnya harga gas LPG di pasaran. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan sehat, ekonomi yang sejahtera, serta sumber daya manusia yang terorganisir dengan baik demi Indonesia maju. BioGrow, dari kita untuk kita.